Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita dalam acara sharing positif, ngobrol positif. Seperti biasa, saya Ari Pratama. Di sini ada Bang Juan. Ini biasanya nih ada si Fahmi nih, tapi sekarang ada Bang Juan. Fahmi lagi ini di luar kota. Fahmi dinas dia. Dan ini ada Bang Riko. Seperti biasa sama motivator yang ngasih motivasi ke kita. Mungkin di sini kita akan membahas mengulang pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Apa tadi Bang? Berdamai dengan keadaan. Menurut Bang Juan nih, gimana nih berdamai dengan keadaan? Udah berdamai belum sih dulu? Peace and love. Kalau untuk berdamai saat ini memang lagi belajar berdamai. Saat ini memang lagi nggak stabil. Oh gitu. Kalau untuk bicara tidak stabil karena kita balik lagi nih ke dalam diri kita nih sebenarnya sih gitu. Benar kata tadi Bang Riko bilang kita flashback dulu deh. Benar. Ada apa sih nih dengan ke belakang kita nih gitu. Iya. Saat ini gitu. Nah itulah saat ini lagi belajar ikhlas. Maksudnya melepaskan semuanya dah. Yang dinamakan ketergantungan. Ya. Kalau kita bergantung terhadap manusia, rasa-rasanya nih ya, 90% pasti kecewa. Tapi kalau kita bergantung terhadap yang Maha Kuasa, 100% dijamin. Benar. Pasti. Karena janji Tuhan tidak pernah mengingkari. Seperti itu. Gitu Bang Ari kalau pendapat saya. Tentang berdamai dengan keadaan. Sama sih. Terus masih belajar mempraktekkan terus berpraktek cara-cara berdamai dengan keadaan. Sekarang kan kemarin juga mungkin ditinggal mungkin sama ini gua sang kekasih. Belajar kekasih nih gua sama lu. Yang udah terjadi udah. Iya. Benar nggak? Ya itu makanya kita harus berdamai karena ya kalau udah terjadi mah atas izin Tuhan lah, Maha Kuasa. Itu pun pasti ada maksud baik lah, nggak mungkin nggak ada maksud baik. Kalau menurut Bang Iko nih, udah berdamai belum sih? Apa konteksnya kalau dari Bang Iko berdamai itu yang Bang Iko praktekkan mungkin? Damai. Oh, jadi begitu ya? Enggak sih. Oh. Maksudnya bukan arah sana. Bang gimana? Ini curahan hati Bang. Parah lu Bang. Iya, pantes. Ditinggal ini apa tuh kepala gua kemarin. Oh. Ya nyambung lah. Iya. Ya kalau menurut gue ya, damai itu memang kalau ke arah cuma sekedar ucapan gitu ya mungkin gampang. Malah kalau misalkan kita pakai rasa ini yang mau kita coba damaikan tadi itu, ini yang benar-benar butuh praktek, butuh konsisten buat ngejalaninnya. Hal sepele aja. Apa ya sepele ya? Mungkin pernah pengalaman apa gitu yang kira-kira menuntut kita itu ya kita ada peluang untuk kita bergantung sama orang lain, tapi kita coba enggak deh. Itu kan berat itu. Hutang lah misalkan, namanya utang 1 juta, tempo nih 2 hari lagi. Sementara kita udah tahu kapasitas kita dengan kerjaan ini nggak mungkin, ya kan? Mau cari kemana, ya kan? Bingung, khawatir, panik, takut, muncul tuh, ya kan? Nah setelah itu kita ada kesempatan untuk bergantung ke yang lain. Apakah kita melakukan, misalkan kita nyamperin keluarga, nyamperin teman, nyamperin sahabat buat nyari pinjaman tadi, atau kita cari-cari aplikasi pinjaman online, ya kan? Zaman-zaman sekarang gitu. Ya kan? Nah, lebih mudah nah. Iya. Ya kan? Tinggal selfie doang, seret, mau berapa? Modal KTP. KTP. Artinya di mana? Kita mau membuktikan bahwa kita sedang berlatih untuk berdamai tadi. Memang ketika kita berlatih untuk berdamai harus ada gerakan.
Misalkan kita mau, oh ya 2 hari lagi jatuh tempo nih mau bayar ini, misalkan mau bayar kreditan mungkin, nah, tapi nggak punya potensi dana untuk membayarnya, nggak, kita ujuk-ujuk diam aja di rumah, keluar, entah kemanapun, walaupun itu nggak nyambung sama sekali, tapi keluar. Tapi jangan pernah keucap ini, aduh gue mau bayar tagihan, gue jatuh tempo 2 hari lagi, gimana ya, pusing gue mikir. Nah ini jangan sampai keluar begitu. Garis miringnya ngeluh gitu. Nah iya ngeluh. Dan kita secara nggak langsung minta orang tuh kalau bisa kasihan sama kita, membantu kita gitu. Kalem aja kan gitu. Nah ini yang perlu dilatih tadi, jihad kita sama diri kita, sama dalam hati tadi. Ya kan, gimana nih bertolak belakangnya kita nih, takut nanti gimana, mungkin bayar kita telat ya kan, atau mungkin nggak kebayar, nanti ada debt collector yang datang, waduh gimana nih, makin panjang ke situ pikirannya. Terus di sisi lain kita pun mau belajar, ya kan, belajar tadi untuk damai, nerima dulu ya, terpahitnya apa sih kalau telat, kan gitu. Telat apa? Oh datang, anggaplah sebelum datang, nggak mungkin ujung-ujung langsung didatangin debt collector gitu kan. Berarti ada peringatan dulu buat jatuh tempo. Dan terburuknya kalau kredit kita mengacu pada online bank lah gitu kan, berarti kan BI checking kita, ya kan, telat. Ya udah, itu terburuknya. Terbaiknya itu. Terus solusinya kemana kita harus? Apa yang harus kita lakukan kalau itu terjadi? Udah terima. Tapi terus usaha. Cari dalam artian potensi-potensi yang tadi, bukan dengan cara ngeluh, bukan cara minjam, bukan cara nyamperin keluarga buat pinjam duit tadi, bukan. Karena yakinlah ketika itu terjadi, keluar kita kan akan nemuin hal yang nggak pernah kita sangka. Itu pun gue sering ngalamin hal itu. Ya, saat kita punya kebutuhan, deadline tanggal sekian. Ya, kalau bicara pengeluaran, udah sering dibahas, pengeluaran kita lebih besar daripada kita punya penghasilan, gaji. Kalau dihitung-hitung mah minus, ya kan? Tapi secara nggak logika, secara nggak sadar, kita selalu terlewati setiap bulan. Benar. Ya, padahal kalau kita hitung-hitung minusnya hampir berapa juta. Kalau Gaji, catatan, gitu. iya, kalau gaji 5 juta, pengeluaran kita bisa 10 juta sebulan misalkan gitu. Tapi selalu terlewati lah. Coba dipikir lagi, dari mana sisa minusnya ini datang ke kita. Ya, padahal sesungguhnya ada tuh ya, di hari itu. Ada. Cuma kalau kita buka catatan kembali ya kan, kapan datangnya kan Nah, gitu ya. itu artinya nggak khawatir dengan hal itu tadi. Nah ketika sudah mulai, cuma emang awalannya emang berat, dalam arti tadi itu kita harus tahan ego kita harus latih meredam ketakutan kita, kekhawatiran kita, buat terus titik tenang dalam diri kita, sehingga pun ya udahlah, kalau emang nggak ada mah ya udah ya, yang penting mah udah tetap usaha, tetap gitu dilakukan. Itu damai. Cuma emang kalau diucapin udah damai, gitu. Itu mah gampang lah ya, gampang. Cuma latihan ke ini tadi, ke dalam dirinya itu. Contoh aja, lu punya AC di rumah, lu punya kipas di rumah, tahan nggak kalau itu mati, ya kan? Belajar dari situ aja deh. Kipas mati, kepanasan, mau tidur malam, ya kan, tokennya habis pulsa misalkan gitu, habis pulsa, tahan nggak sama itu? Kalau sama itu aja lu udah ngeluh, aduh gimana nih, coba cari dulu, buka lagi HP, cari aplikasi buat isi token misalkan gitu kan, berarti enggak ujuk-ujuk gitu solusinya loh. Kalaupun nanti ketika kita tenang, oh udah ambil tenang, oh kalem dulu lah, tenang dulu, tiba-tiba nanti datang petunjuk misalkan, dalam arti itu kita tiba-tiba terpikir hal yang baik dan itu kita anggap solusi. Tapi ingat, solusi itu bukan ujuk-ujuk kita mau cari pinjaman, cari alternatif buat bayar, bukan. Entah mungkin kita disuruh ketemu siapa, ya kan, pergi kemana, itu. Seperti itu masalah nanti. Mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk teman kita datang ke rumah, ya kan gitu kan. Loh kok gelap begini? Iya mati. Tapi kita nggak ngomong. Gue nggak punya duit mau beli atau enggak. Paling ngomongnya, ya biasa lah. Nah, kan begitu aja, tapi jangan tunjukkan kalau kita ngeluh. Jangan tunjukkan kalau kita tuh sedang kurang. Biasa, jangan sampai keucap ya,
iya ini tokennya mati, beliin dulu dong, minta tolong. Nah, jangan sampai keluar ucapan itu. Kalau itu keluar, kita nggak akan bisa nemuin kekuasaan Tuhan, masa besar Tuhan nggak akan kelihatan. Tapi kalau kita nggak ngomong, lah kata teman kita datang, mati nih, berapa nomornya, dia langsung isiin, yaudah ini diketik sendiri sama dia, kita belum ngomong apa-apa. Di situ akan kita makin kagum dengan kebesaran Tuhan tadi. Wih, luar biasa. Iya, ini sering juga sering ngalamin hal yang seperti itu, contohnya, ya kan? Tapi sebagai manusianya kebanyakan, kalau kebanyakan tuh jalan tengahnya pakai jalan tengahnya pasti minjem gitu kan, Bang. Iya. Itu kebanyakan manusia seperti itu kan. Nah, iya, karena kan selama ini yang selalu dalam lingkungan, ketika ada sesuatu yang baik yang didapat tiba-tiba, beruntung, nggak dikaitkan sama Tuhan, nggak dikaitkan sama Tuhan, cuma ngucap alhamdulillah, cuma nggak ngena ke atas tadi, nggak nyantel ya. Cuma sekedar kebiasaan aja gitu. Orang kalau dapat sesuatu alhamdulillah ya senang ikut gitu kan, tapi nggak ada nyangkut, nggak nyantel tadi ke atas, ya kan? Kalau dikaitkan ke atas, bakal hal terkecil aja yang kita dapat ini kayaknya nggak masuk akal, udah pasti balikannya ke atas lagi, luar biasa. Kenapa orang ujuk-ujuk langsung ke pinjam-pinjaman? Itu kan udah jelas bahwa dia nggak percaya sama yang di atas, cuma ucapan aja, ya kan? Nggak percaya dengan kalimat uduni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan kukabulkan, ya kan? Sama dengan kalimat yang kemarin gue sampaikan, iya karena berdua, iya karena nasta'in, ya kan? Hanya kepada engkau hanya menyembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan, nyembah sama Tuhan, sholat 5 waktu. Tapi minta tolongnya ke tetangga, ke keluarga, ke saudara. Sama sekalian aja satu paket, nama iya karena budu, wah iya karena nasta'in, satu paket. Nyembah sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Kan simple. Itu doanya lebih simpel, misalkan ya Allah ini kredit rumah gue nih jatuh tempo tanggal sekian, tapi untuk sekarang masih belum pegang duit, jadilah Tuhan yang bertanggung jawab. Udah beres. Karena kita mencoba melebihkan lagi keyakinan kita sama Tuhan. Nah, itu artinya kita pengajuan diizinkan, kita di ACC kredit diizinkan, sampai nempatin rumah diizinkan. Toh timbang ini macet sebulan, kebingung mau bayarnya gimana, masa iya Tuhan nggak ini, ya kan? Lu waktu pengajuan DP nggak punya, dikasih sama Tuhan 7-8 juta, 9 juta, ya kan? Terus udah berapa tahun di rumah itu, angsurannya selalu dikasih, renovasinya dikasih, timbang buat sebulan doang ke depan, masa nggak dikasih sama Tuhan, ya? Nah, itu yang penting doa, setiap doa pasti dikabulin. Benar-benar. Itu ini mulai merintis balik ke dalam, kenali lagi diri kita untuk mengenal tadi Tuhan kita. Sehingga ujung-ujung nggak cuma sekedar beruntung, tapi ada maksud. Itulah mungkin sementara panjangan ngomong. Iya. Ingat kata ini Pak Deddy Bang yang kemarin yang kata Pak Wawan itu yang kambing. Ya, jangankan kita sebagai manusia gitu yang minta. Kambing aja nih di kandang nih katanya, kata Pak Wawan kemarin, ngembek gitu ya, otomatis kan dia kan yang punya kambing nyadar itu nggak bakal diem, mungkin lapar nih kambingnya gitu katanya, kata Pak Wawan. Jangankan kita sebagai manusia yang berdoa, kambing aja meminta pun pasti dikasih sama yang punya. Kita nih punya Tuhan, masa kita minta nggak dikasih gitu? Karena itu aja kambing. Iya, kambing aja gitu. Kita nih manusia gitu, sama penciptanya. Gue kemarin gini, Bang, gue ada sedikit sih flashback gitu kan, dari dapat pelajarannya gini. Kenapa gue bilang sakit hati gitu kan? Karena itu tadi kita balik lagi yang tadi gue bilang, jangan bergantung pada manusia. Gitu. Janji manusia tuh bullshit, ya. Benar nggak? Kalau gue bilang, Bang, kalau kita keras kalian bicara tentang manusia, bullshit, janji manusia gitu, Bang, gitu, Bang. Nah, dari situ gue sakit hati, gue harus kembali ke dalam diri gue nih, balik lagi. Janji manusia bullshit, gitu kan. Tapi kalau janji Allah pasti kita kembali lagi ke Allah. Di saat itu, ini pengalaman, benar-benar pengalaman kemarin itu yang tadi dibilang kepuasan Allah.
itu kemarin gue berdoa. Jadi ceritanya kita ini kan satu kontrakan berempat nih bang ya. Reja, ya kan, Tripaldi sama Ipong. Gitu kan. Ini kita bertiga sama gue berempat. Yang paling tua kan kita ya. Berarti kita yang mikir nih, ya kan? Kalau anak muda kan, aduh, gue maklumin aja dah, gue pernah muda, masalahnya gitu kan. Gitu. Terus dia pada nih kebimbangan nih, bengong aja nggak ada makanan ya kan. Otomatis kita nih sebagai orang tua nih kan, yang kita mikirin, ini nasi nggak ada, lauk nggak ada, apa-apa yang nggak ada di rumah, ya kan. Terus gue bilang sama bocah, lu pada nggak punya duit? Gue bilang, enggak bang, habis pisan. Gue bilang, habis bang, sampai 0 saldonya. Ipong sampai 0 bang saldo. Ya Allah ya Karim, gue bilang, gue nggak bilang ini, gue juga nggak punya duit, bilang gitu bang. Bener nggak bang? Satu menjaga image, kita nggak boleh ngeluh kan, begitu bang. Udah gue bilang gini, udah sekarang gini, gue mau sholat maghrib, gue sholat dulu ngaji, gue minta yang maha kuasa, gue bilang Tuhan kita maha kaya, masa iya kita minta gak dikasih? Coba lihat, lu tungguin aja. Gue bilang jam 7 itu si istrinya Bang Ucok, ya kan, gue lagi sholat tuh, lagi ngaji tuh, sambil berdoa, ya Rob, ini kita nggak ada makanan ya Rob, masa iya tega ini lihat bocah kagak makan. Kalau mikirin diri sendiri mah ya Rob, bisa mau cari. Cuman 3 orang bocah ini, yang satu si Reja lagi sakit kemarin Pak. Kan gimana enggak ini kan? Ya udahlah, minta ada tuh di situ. Isa datang makanan 2 bungkus 2 box bang. Tuh sushi, lo tau sushi kan? Sushi ini. Yang makanannya Jepang gitu deh, yang anak-anak milenial pada doyan gitu kan. Lah gue mah ya udah deh, gue mah cuma berdoa. Tapi memang sesuai dengan jawaban, ya udah biarin buat dulu deh. Gue mah gampang dah. Bener datang lah 2 box makan tuh, si Reja makan, si siapa si Tripaldi makan, Ipong mau belakangan makannya. Ya, kira udah 1 makan, gue pas buka pintu bang, tadi dia datang, ya iya bang ini ada yang kirim makanan bang, doanya dijabah bang, kata dia. Hari itu juga dijabah, karena yang gue rasain saat ini, yang dikabulkan itu sesuai dengan kebutuhan. Betul gak? Bukan sesuai dengan keinginan. Kalau kita memang butuh, pasti didatangkan apapun bentuknya gitu bang ya, yang pastinya rezeki, berkah. Tapi kalau sesuai dengan keinginan kita, entar dulu nih, pasti ditahan dulu karena belum pantas. Kalau sesuai dengan keinginan, mungkin kita belum pantas nih menerimanya nih. Kalau memang itu keinginan kita nih, kan gitu ya. Kita nggak usah ambil contoh jauh-jauh, kita butuh mobil ya bang, biar nggak kepanasan ya. Biar nggak kepanasan ya kan, ya history dah. Ada history lah, ada history yang memang benar. Wah ini kayaknya keinginan aku nih, pengen punya mobil nih ya Rob gitu. Berarti apabila itu jadi suatu kebutuhan, pasti dikabulin. Karena kita udah masuk proposal kan, begitu ya. Tapi kalau memang ini belum pantas nih lu, ya kan, bawa mobil nih, ntar dulu dah, masih ada hal yang kebutuhan yang lain harus gua kabulin nih, kata ya Rob begitu dah, yang bahasa kasarnya seperti itu. Kalau bahasa Betawi yang bilang mah, udah lu tungguin aja, ntar juga datang, gitu. Kalau memang itu hak lu, dan balik lagi tentang hak. Kalau memang itu haknya kita, yang tertulis di Lauhul Mahfuz, rezeki kita itu pasti akan turun. Kalau memang udah nggak ada haknya kita di Lauhul Mahfuz itu, kemarin yang kayak gue bilang kemarin malam Jumat gue ngaji, alhamdulillah gue suwon silaturahmi, menjalin lagi hubungan antara gue sama kiai gitu kan, minta keberkahan. Ya itu tadi, kalau memang itu ada haknya kita di Lauhul Mahfuz, pasti turun, apapun bentuk. Tapi kalau memang udah nggak ada haknya kita di Lauhul Mahfuz, itu kita udah wafat, udah putus dah tuh, udah nggak ada lagi nih hak lu nih, udahlah diwafatkan gitu. Tapi kalau selama kita masih ada haknya, kita nggak bergantung terhadap manusia, nggak bergantung terhadap siapapun kecuali yang maha kuasa, itu pasti dijabah. Dan itu meyakini itu. Kenapa gue bilang saat ini belajar melepaskan, belajar ikhlas, belajar nggak bergantung, udah itu aja. Selagi ini kita masih bisa kita berjalan, ya udah kita berjalan aja, menjalani.
sesuai dengan koridor. Kodok dan kodar kan gitu bang ya. Kalau dibicara itu kodok dan kodar memang udah takdir udah jalan. Tapi perihal untuk kebaikan pasti Allah nunjukin yang kebaikan, bukan kesesatan. Dan nggak pernah Tuhan itu menyesatkan kita kecuali kita yang sesat. Benar nggak bang? Iya. Itulah kisahnya gitu kemarin kita kita back to Allah aja deh dulu deh. Gitu. Back to Allah deh. Gitu. Karena kemarin gue baca tentang magnet itu bang, ada buku di rumah gue yang udah lama gue nggak buka, gue buka kembali bukunya, menarik rezeki, magnet rezeki. Yang memang kemarin gue buka, Allah itu sebenarnya gue baru ini bicara kemarin sambil baca buku sambil merinding karena memang lagi rasa sakit gitu bang ya. Terus Allah nunjukin nih kebesarannya, lu baca buku dulu, lu back to Allah dulu deh gitu. Nggak usah kemana-mana dulu nih, biar jalannya lurus dulu nih. Ternyata pas gue baca buku itu bang, kalau kita mau narik rezeki gitu loh, itu kita manjakan dulu deh diri kita, atau manjakan dulu nih orang rumah. Kita balik lagi, kita punya keluarga yang di rumah, kita manjakan dulu nih orang rumah. Contoh nih, ambil contoh, kita manjakan dulu, misalnya istri belum bangun kita udah masakin, istri belum nyapu kita udah nyapuin, ya kan. Kalau istri belum hidangin makanan kita nih, kita dulu udah hidangin nih, sehingga kalau misalnya kita mau belanja, mau keluar, kita nyenengin dulu nih istri kita nih. Ambil contoh bang, ambil contoh, nyenengin istri kita. Jadi seakan-akan hati istri itu pasti gimana, bahagia kan? Pasti bahagia dong. Sama perihannya kita nih, kita sebagai manusia nih, Allah tuh pengen lu bahagia. Cuman jalannya kayak gimana sih? Apa lu tahu diri nggak? Lu mengenal diri lu gitu kan? Melakukan kewajiban kan gitu ya. Jangan sampai menyakiti. Kalau menyakiti aja, kalau kita menyakiti istri kita kesal gak sih sebenarnya? Kan kesal ya. Kalau misalnya kita hanya baik terhadap istri, kita melayani, Allah akan melayani kita apapun caranya. Itu yang gue ambil kemarin. Oh iya, selama ini melayani ya. Rumah kotor, berantakan, kita nggak layanin, kita nggak bersihin, ya kan pasti marah gitu. Sama perilaku itu. Oh berarti gue harus balik lagi ke dalam diri gue. Selama ini gue melayani gak sih di dalam diri gue ini nih? Kan ada haknya nih kita nih. Di dalam diri kita pasti ada haknya kita yang harus kita layani. Kita nggak usah jauh-jauh gitu kan. Di dalam hati pasti ada nur. Nah nur itu kemarin yang gue pelajari, membuka hati dulu gitu. Walaupun orang itu buruk, mohon maaf, buruk sifatnya, buruk apa, yang pastinya kita nggak boleh kita benci ini. Karena kalau hati kita kotor gitu kan, dia jauh dari yang kuasa. Boleh kita kotor di dalam pikiran kita, tapi sebisa mungkin kita bersihkan dulu pikiran kita. Jadi sehingga menyatu di dalam hati kita, sehingga hati kita jadi bersih. Pikiran dan hati itu akan nyambung. Walaupun kita kotor, ya bersihin dulu dan di pikiran, tapi jangan sampai di hati nih. Karena dampaknya, kalau kita bicara tentang dampak, kalau hati kita kotor nih, iri dengki pasti menyangkut di situ dah. Ya kan? Gua beda banget nih, ya kan? Sama dia nih, gitu kan? Jadi jangan sampai di hati. Itu yang lebih gue belajar. Walaupun kasarnya di rumah nih, gue ada sirai, jahit, pengeripal, walaupun dia habis makan gak dicuci piring apa segala macam, udah biarin, paling besok gue bilangin, kan gitu. Nggak disari itu juga, dia habis makan ditaruh dulu, ya udah diemin aja dulu, nikmatin aja dulu, lo habis makan rokok ya kan. Besoknya kalau lo nggak cuci juga, gue tegur, besok kalau habis makan cuci ya biar bersih gitu. Jangan tiba-tiba lo habis makan lo diemin 2 hari 3 hari jadi diemin di situ, kan nggak enak Pak. Gimana rezeki mau masuk kalau seandainya rumah kita aja kotor? Yang ada malaikat Israel. Lu mau malaikat Israel datang kemari lu dicabut? Gue bilang udah nggak ada rezeki lagi, hak lu udah nggak ada. Gue bilang mau gak lu? Gue bilang oh iya bang, makanya gue bilang lebih baik malaikat pembawa rezeki, enak, adem juga bawaannya. Gue bilang kalau yang didatang paling Israel ya lu lagi kotor begitu, apalagi nggak ditanya mantruk habis makan tidur, terus makan rebahan rokok,
kan nggak enak gitu. Dari situlah pembersihan tuh kemarin. Jadi saat ini bang, alhamdulillah anak-anak itu saat ini memang gue lebih genjot untuk penjualan. Kalau kita bicara tentang properti dah, kita bicara dulu dan karena ada harapan nih gitu. Sama-sama kita berjuang, sama-sama kita mendapatkan mencari keberkahan di jalan yang Maha Kuasa. Ini ada harapan lo di depan, ya kan? Ada potensi dana lo di depan. Masa kita nggak mau kita ambil sih gitu. Padahal jelas-jelas Allah ngasih, ini ada rezeki nih buat lo. Tapi lo olah dulu dah, ya kan? Lo ikhtiar dulu dah. Kalau Allah tiba-tiba ngasih rezeki lu nih, rumah nih 1000 unit nih tuh, gua kasih duitnya doang, ya kan berarti kitanya nggak berpikir bang, kasih enak mulu. Kalau kata Pawan, gua pernah suwon ke Pawan bilang gini, di saat gua lagi suwon, pertama kali gua kenal Pak Wawan tuh, beliau itu bilang gini, kalau kita ngasih orang empannya doang, itu akan keenakan, nggak akan berpikir orang. Bener gak? Kita kasih ini doang. Kalau kita kasih pancingannya sama kailnya sama umpannya, ya kan? Kita tahu nih bagaimana cara bekerja untuk bisa mendapatkan seorang ikan nih ketika kita dapatkan. Tapi kalau kita kasih ikannya doang, berarti kan tinggal siap makan gitu. Ya kan? Nggak cara berpikir cara mendapatkan bagaimana. Nah itulah yang terjadi sama diri kita saat ini. Kita belajar lagi, kita flashback kembali. Oh iya, dulu niatnya gue datang ke urusan ini apa sih? Ya kan? Kita niatnya apa sih? Oh iya, gue mau belajar, gue mau mengubah diri gue lebih baik, kan begitu ya? Berarti ada pembelajaran dulu nih di sini, gitu. Sebelum kita mendapatkan hasil. Kalau kita udah bicara tentang hasilnya, sebelum kita tahu tentang perjalanan, tentang perjuangan kita untuk mendapatkannya, kita akan nggak tahu. Malah nantinya ke depannya kita minta-minta mulu. Itulah yang akan terjadi ketergantungan terhadap orang lain. Dan banyak tuh realitanya. Dan aku sendiri kemarin itu melihat sosok yang terjadi seperti itu yang dibicarakan tentang Pawawan. Gitu. Jadi paling nggak kita tahu dulu perjalanan seperti apa, kita tahu dulu, pahami dulu, kita tahu belajarnya dulu seperti apa, baru akan menikmati hasil. Kan begitu. Nggak mungkin kalau kita udah bekerja sesungguh-sungguhnya, kita bekerja dengan lillahi ta'ala, hasil itu akan muncul. Jangan sampai kita mencari akhirat, ya kan, mencari dunia, lupa dengan akhirat. Tapi kalau kita mencari akhirat, dunia akan muncul. Kejarlah akhiratmu, dunia akan muncul. Tapi sambil berbarengan nih ikhtiarnya nih, gitu loh, bukan mencari. Maaf bang ya, kan zaman sekarang kan kalau ada kata-kata gitu nih, udah gue kejar aja akhirat, ya kan, di masjid aja gue. Nggak gitu bos. Gitu, harus seimbang. Kan kita kaji dulu, bener gak? Jangan sampai kita ada kata-kata seperti itu, kita nggak saring dulu, ya kan? Takutnya salah jalan gitu doang, gitu kan? Banyak yang di luar sana, gitu kan? Banyak salah jalan, ngambil kesimpulan dengan kata-kata, misalnya kejarlah akhiratmu, ya kan, dunia akan mengikuti. Tapi bukan semata-mata lu akhirat terus tiap hari di masjid ngaji tanpa keluar, tanpa ada ikhtiar. Rasulullah aja itu kita keluar kalau mau mencari nafkah, benar gak bang? Berjualan itu aja Rasulullah yang dijamin sama Allah tuh kehidupannya, tetap aja usaha, bahagianya, surga malah jaminannya. Benar gak? Pasti ada ikhtiarnya, ada jalannya kita keluar untuk mencari satu keberkahan, ya kan? Cari dulu keberkahannya. Kalau Allah udah berkata dengan gua berkah dengan hidup, insya Allah jalannya akan mudah. Tapi pasti ada perjuangannya gitu. Mungkin itu seperti itu, Ri. Diminum dulu. Sponsor. Jadi gitu bang, udah paham loh. Itu. Ya, Ini kita bicara tentang apa ya? Tentang apa yang kita perjalankan. Gitu. Bukan semata-mata ini enggak ada perjalanan, enggak. Kita bicara sesuai dengan realita kehidupan yang kita jalani saat ini seperti itu. Manusia kadang-kadang ada kadarnya, kadang naik, kadang turun, ya bang ya. Kadang kalau lurus doang ya malaikat,
Bener gak bang? Naik mulu ya malaikat kan. Bener mulu gitu. Kalau malaikat mah bener mulu bang, nggak pernah salah gitu. Kalau salah mulu, lu larinya ke setan, iblis. Bener gak? Sesat. Nah, namanya manusia, ada kadar naiknya, kadang turunnya kan seperti itu. Nah, kita harus benar-benar ya, tadi ibu pernah bilang, kalau nggak saya yang motivasi, saya yang dimotivasi. Itu aja udah jalan. Gitu. Memotivasi di dalam diri wajib. Gitu. Kita memotivasi terhadap orang lain bukan semata-mata kita pintar, enggak. Tapi semata-mata apa yang kita ucapkan itu jadi pelajaran buat kita. Benar. Mengingatkan di dalam diri kita. Setuju banget. Benar. Biar kita ini nggak belok. Benar. Nah, karena manusia mah jalan tol lah, kita nggak usah jauh-jauh, kita jalan tol. Jalan tol misalnya dari Jakarta Bandung kan nggak mungkin lurus. Iya, adalah. Karena kan ada belok-beloknya gitu kan. Nah itulah. Tapi kalau kita masih belok, terus kita ingatkan kembali. Makanya adanya motivasi di dalam diri kita walaupun kita keluar. Itu biar kita nggak belok-belok. Nah, jangan-jangan lu ngomong doang Ji, jangan gitu ya, gue juga sambil belajar. Ngerasain beloknya juga kita. Dari sebanyak pun gue suka menyampaikan sesuatu gitu, ada beberapa hal yang pada saat gue nyampein gue belum praktek. Ada ya? Ada, tapi setelah gue sampaikan otomatis ke praktek. Oh, iya. Kenapa? Ya kan? Kitanya ngomong dites dong, bener kagak yang lo omongin. Ya, lo ngomong begitu kata Tuhan, bener kagak lo omongin. Akan ke praktek dan sering terjadi. Ya kan? Sering terjadi di situ ketika gue membicarakan satu hal yang gue sadar gue belum praktek, yang pada saat itu gue lagi belajar juga, cari-cari materi ya. Cari-cari materi, belum sempet kecerna, baru kecerna sedikit, belum sempet ke praktek, cuma deadline. Deadline untuk disampaikan, ya kan? Awal-awal ketika mulai di revolusi mental kan, untuk bikin materi kan gitu kan. Tapi setelah itu ke praktek, nyemplung ke praktek. Oh ini ya, yang kemarin ternyata yang gue omongin tuh gue alami gitu. Artinya kan ada saat ketika perlu juga untuk memaksa kitanya biar jalan ke situ. Ya, tapi kebanyakan emang yang gue alami, dalam arti mungkin pengalaman itu belum kelasnya masih bawah lah ya, standar. Cuma itulah apa namanya dasarnya dulu. Kayak kemarin gue bilang ketika ibu menyampaikan tentang perjalanan warna wisata, nggak ujuk-ujuk kita harus sama ngikutin perjalanan itu, tapi garis bawah, garis merah ilmunya tuh apa kita terapkan dengan skalanya kita, dengan levelnya kita, ya kan? Kan nggak ada cerita lu di perjalanan warna wisata lempeng, ya kan? Cuma urusan di rumah kagak beres. Apakah nggak nyampe cuma sekedar di perjalanan itu aja kah yang lu tahu ilmunya tapi nggak bisa diterapkan ke rumah, ya kan? Nah itu yang harus kita ambil benang merah perjalanan itu tadi kita terapkan. Misalkan di sana penerimaan, ya kan, lepasan ketergantungan segala macam lah yang dibahas di sana, terapkan ke rumah tadi. Makanya ketika ada bahasa segala sesuatu diizinkan sama Tuhan datang ke kehidupan kita, baik orang ngeselin, keadaan ngeselin, bisa kita di luar, di rumah bisa nggak? Ya, itu. Nah, ketika kita bisa aplikasikan ke bagian yang kecil di skala kita, kita berarti dapat ilmunya tadi. Kan nggak ujuk-ujuk kita langsung gede levelnya, lepaskan ketergantungan, ya kan? Terus dengan kalimat misalkan, kita mah bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa. Ambil nanti dikolaborasikan dengan cerita filosofinya tukang parkir. Emang gampang kita ngelepasin sesuatu. Ini handphone aja contoh. Ini bukan handphone gua. Ini mah gua cuma dititipin sama Allah, ya kan? Sok kalau mau ambil aja. Bisa nggak? Bisa nggak? Sekelas rokok mah mungkin. Hal yang lumrah lah. Kalau lu punya barang, sekelas sepatu mungkin itu juga pertimbangan. Udah nggak kepake lagi, udah ambil lah, kayak gitu kan. Baju mungkin, udah nggak muat lagi baju nih, sok diturunin, gitu kan.
kan sekelas yang lain, ini level-level kita ya. Iya. Ya kan? Handphone kan kita bukan tidak punya apa-apa katanya. Kita tukang parkir. Ya kan? Kita cuma dititipi handphone ini. Handphone bukan punya kita dong. Ya kan? So, ada yang minta berani kasih nggak? Gitu. Level kita kan nggak ujuk-ujuk langsung seperti itu. Cuma di bagian terkecil kita mulai praktek sama dengan ketika kita nanti belajar berbagi sampai di level dimana kita nggak peduli orang mau manfaatin kita, orang mau nipu kita kan, ya kan, nggak peduli, nggak ada hitung-hitungan lagi misalnya. Cuma belajarnya dari dasar, pura-pura ikhlas ngebaginya, pura-pura nggak pusing ngebaginya gitu kan, dengan yang receh dulu gitu kan. Belajar memang step by step di level-level masing-masing. Iya. Tapi akhirnya ketika berhasil di level 1 ada pertumbuhan, naik ke level 2 lebih berat lagi, level 3 lebih berat lagi. Kalau kita berhasil menghadapi yang 100.000, nanti 1 juta levelnya, datang lagi kita lewat, naik lagi 10 juta, lewat naik lagi, bukan utangnya ya yang tambah-tambah tapi ya kira-kira baginya kira-kira seperti itu ya. Sama kita melepaskan ketergantungan tadi yang dibilang. Ini bagian terkecil yang mana nih kita sudah bisa ngelepasin ketergantungan. Dari rokok gitu kan ya. Iya. Si kuota nih coba. Ini handphone. Wifi coba. Lepasin ketergantungan. Pasan itu bener. Coba. Kuatnya. Lu jangan ngomong banget. Ya kan begitu, artinya ada hal mungkin di bagian ini kita belum. Gitu kan. Tapi di bagian lain kita sudah. Tapi belajar untuk melepaskan ketergantungan hanya lu butuh seumur hidup. Untuk bisa ke semuanya. Nah, ya. Mungkin ke luar udah nggak ketergantungan lagi, tapi sama keluarga masih. Ya kan? Mungkin keluar kita nggak kesel lagi. Tuh adik kita sendiri yang begitu kesel kita. Ya kan? Sama orang kita udah nggak baperan lagi, sama keluarga baper kita. Kan masih proses. Mungkin ke satu orang ini bisa, tapi ke satu orang ini belum bisa. Ya kan? Orang ini mau ngatain kita kayak gimana, kita santai aja, biasa aja, ketawa-ketawa. Tapi ada orang lain yang ngatain kita, loh kok kita naik darah. Kita emosi gitu. Nah itu, artinya kan mungkin di bagian ini bisa, ke orang ini bisa, tapi ke orang ini belum. Terus, itu pun yang sekarang pun gue alami. Dalam arti, ada beberapa hal yang masih belum gitu. Masih belum. Kok masih ada rasa, kadang suka sempet ke bawah, emosi, padahal ke yang lain biasa aja. Ya itu dia, kadang yang kadar tadi bilang lagi bang, itu kan namanya kadar manusia ya. Ya malu, tapi pada akhirnya kita akan kembali lagi kok, gitu. Sadar diri gitu. Oh iya, gue sadar tadi gue agak salah kan. Tapi tetap maksudnya dalam koridor yang sama tuh udah mati ya itu tadi. Ya harap dimaklumi untuk kadar manusia. Cuman kalau kadarnya manusia nggak berubah-berubah, kita nggak sadar sampai kapan kan gitu. Perjalanan terus berjalan kan gitu, waktu terus berlaku gitu. Dan tiba-tiba sekarang udah tanggal 23 mau gajian lagi ya kok. Kayak gitu. Tanpa kita sadar, kemarin udah kita lewat. Perasaan baru kemarin ya. Iya. Cuman dari hal yang kemarin kita belajar untuk Rasa lama apa cepet sih bu? Cepet. Cepet ya? Cepet. Kirain lama, masih tanggal 23 ini. Masih lama, 7 hari lagi. Cepet ya? Cepet banget. Gue kemarin ngitungnya tuh, kita flashback tahun baru udah. Udah tahu-tahu udah lebaran. Tahu-tahu puasa dulu, udah puasa lebaran. Tahu-tahu udah lebaran lagi. Tahu-tahu ini udah mau tuh Agustusan. Cepet banget gitu. Cepet kalau kita nggak ngerasain. Bener. Cepet juga kalau nggak sadar. Sadar ya. Terus kayak kenapa sih? Apa gitu? Tahu udah di sini, lu di sini kerja udah berapa? Mau kayak gini aja. Lu pulang kampung kan, naik bus lah, nggak tidur perjalanan. Udah sampai. Malah kadang lewat. Nggak sadar berarti ya. Bukan karena apa ya, bukan. Nggak sadar. Jadi baik-baik ada 2 pilihan yang berarti kita menikmati tadi, kita sudah mulai menyatu dengan perjalanannya sehingga kita nggak ingat waktunya, atau kita emang nggak sadar. Itu.
Atau yang mau ditambahkan lagi, saya tambahin 3 berarti Bang. satu lagi. Atau terlalu banyak mimpi. Nah, banyak mimpi. Terlalu banyak mimpi. Jadi kalau tidur itu kan mimpinya enak Bang. Iya, iya. Mimpinya berlanjut. Pernah gak sih lu gak sih pas kayak gini? Kita tidur tapi setelah tidur nih kita nih. Oh ya gue mimpi gue ini kan gitu Bang. Lanjutin lagi tidur. Lanjutin aja. Pernah. Gitu ya. Bangun kan? Jadi seperti Bangun. Kamar mandi. Ingat mimpi tadi ya. Pas tidur ngelanjutin yang tadi. Kayaknya disetel deh. Gue tadi sampai mana ya? Ini sampai mana nih? Tahu itu mimpi bukan sih kayaknya? Bukan deh. Tergantung jamnya sih kayaknya. Kenakan tidur nyenyak Bang. Jadi melanjutkannya di mimpi. Ya kalau nyenyak tuh malah nggak mimpi nggak mimpi, justru mimpi itu buat ya kita nggak nyenyak. Karena gue mau ngambil gini Bang, pernah gue dengar gitu suatu ceramah, jadi tuh kalau misalnya lu lagi saat ini nih misalnya nih, oh iya gue pengen makan ini, tapi itu nggak menjadi nggak jadi kenyataan gitu Bang. Yang tadi ke bawah mimpi. Nah kalau di saat kita nih kan udah jadi kenyataan nih kan, tapi gue pengen makan ini ya gitu, tapi gue ngantuk ya gue tidur aja. Nah itu akan ke bawah mimpi Bang. Jadi di garis besarnya itu bahwa setiap yang tidak jadi kenyataan itu akan membawakan hasil di mimpinya gitu. Jadi kalau lu nggak punya kenyataan yang belum tercapai, udahlah lu mimpiin aja lu dah. Jadi ke bawah mimpi gitu Bang. Jadi kasihkan lah gitu. Iya. Jadi kenyataannya udahlah gue ikhlas. Kenyataannya di mimpi. Ya. Garis besar sih. Kenyataannya di mimpi gitu. Bukan di dunia nyata. Ya di mimpi dulu lah. Nah, minimal sudah menikmati. Betul. Sama juga lu menetapkan, gue tetapkan hari ini lah. Mimpi gue seperti ini lah kan gitu. Jadi siapa tahu jadi kenyataannya. Dan balik lagi gitu kan. Pernah gak sih lu lagi jalan nih, kayaknya gue pernah mimpi ini nih gitu. Udah kejadian gitu. Kayaknya gue pernah kejadian di mana gitu ya. Apa ini di mimpi gue gitu. Pernah ya gitu ya. Nah kayak gitulah, perihalnya seperti itu lah. Gitu. Di saat kita sadar, kayaknya nih udah terjadi gitu. Iya, tapi di mana gitu. Seperti itu lah. Kehidupan namanya kan, kita belajar dari kehidupan gitu kan. Hukum kehidupannya seperti itulah. Oke, mungkin udah lumayan lama nih perbincangan kita, mungkin udah cukup sini dulu pembahasan kita pada kali ini, sharing-sharingnya. Mungkin kita next minggu depan lagi, mungkin dalam 1 minggu itu ada 1 kali lah kita sharing-sharing positif, ngobrol positif. Kita di sini bukan bermaksud untuk menggurui, bermaksud sok pintar, sok tahu. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama praktek buat memotivasi diri kita sendiri, terutama sama kita berbagi-bagi pengalaman lah. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.